Bulan depan ngekos ya? Iya, bulan depan udah bisa ngekos. Ya udah bisa ditinggal nih, jangan dikasih gopay aja. Apa? Imajain. Tadi nggak mau. Tadi nggak apa-apa, udah dipegangin ya enggak. Sumpah ya nih anak, abahnya juga kepingin main. No. No. A few moments later. Help gitu, help me gitu. Help me. Kiss dong, kiss bubu dong. Kiss dong. Dah, sini, dede sini. Berani emang kak. Kok maknya yang dulu sih? Agak lemes aku. Oke. 1, 2, 3. Kok dia berani sih? Sus, kok berani sus? Ali, mantap gak? Mantap, ya Allah, Masya Allah. Jadi tadi itu aku ditinggal. Aku lagi mandi. Memang hari ini aku bangunnya kesiangan karena kayak rada-rada kurang fit. Anak aku diculik sama balita. Tuh pelakunya di situ tuh. Anak-anak aku, Sajid, Syatir, Kalisa semua dibawa sama balita. Tiba-tiba aku bilang, balita di mana? Udah nanti mau ke zoo gitu. Aku bilang, antar dulu, udah terlanjur siang. Yaudah aku bawa ke tempat yang lain, ntar aku kabarin, dia bilang gitu. Habib marah-marah, kamu nih gimana sih nitip-nitipin gitu. Balita kan punya anak, terus kamu titipin. Aku bilang enggak, swear Bib, aku enggak. Terus akhirnya dikirimin video, ternyata Kalisa udah bisa semuanya sendiri. Kemarin kan ada aku takut-takutan kan. 9 10. Oh udah gitu, oke. Oh, bercanda dulu. Oke, ready? 1, 2. Ya Allah, anak ibu udah gede, udah bisa punya adik dong nih. Naik lagi. Mau lihat lagi, naik lagi. Lagi. Dari mana? Dari sini ya? Dari sini ya? Jatuh ke dorong. Waduh, jagoan ini. Kok bisa sih dia gitu? Kalisa itu 1 tahun 8 bulan, insya Allah bulan ini. Udah Masya Allah ya, aku udah seneng. Makanya aku happy dan udah mau pulang-pulang di Bali. Soalnya di Bali masih banyak tempat-tempat yang kayak gini dibuka. Sedangkan di Jakarta kan, apalagi aku dengar-dengar di lockdown sekarang karena memang jumlah COVID meningkat. Makanya aku belum mau pulang atau kita hijrah ke Bali. Yeay. Oke. 1. Ini nih. 1. Lepas, tangannya di perut. Makanya tangannya ditaruh depan ya. Ini tersangka yang ngebawa anak aku kabur sama suaminya, Mas Taufik. Tadinya mau minta tebusan ya. Aku bilang gini, Mbak lain kali kita konfirmasi dulu ya ke aku. Si Habib juga drama lagi. Sayang kangen nggak? Ya kata di mobil, sayang kangen nggak sama Hali? Kangen ya, katanya gitu. Ya Allah, aku jadi kayak ngerasa bersalah, kayak ibu nggak bertanggung jawab kan jatuhnya. Dibawa dulu Ipe, Sajid, Satir yang dibawa. Tapi kan makan, Najit ya. Yang penting kan makan, perut kenyang, Ya happy. juga sih, tapi aku mulus, mereka kenyang aku mulus. Soalnya Kalisa tuh belum pernah pergi kan, selain aku, kecuali kalau aku tinggal ya di rumah aja. Terus kan di rumah ada CCTV, jadi aku tuh bisa lihat apa aja gitu. Makanya pasti pergi, hah, omanya sama jidanya aja belum berani culik. Si balita nyulik dia duluan. Kocar kacir kita tahu. Bulan depan ngekos ya? Iya, bulan depan udah bisa ngekos. Ya udah bisa ditinggal nih, jangan dikasih gopay aja. Ya Allah, sus, udah berani sus. Masya Allah. Sedangkan akhirnya pertumbuhan motoriknya dia jadi anak yang berani, jadi anak yang aktif, terus energinya habis. Tuh, ready? Tangannya depan. Aku bahagia banget di sini.
Tadi Sajid juga dapat teman juga ya, ngobrol, dapat teman ya nak ya. Jadinya bisa bersosialisasi setelah berapa lama lah nggak ngobrol sama teman? Setahun ya? Setahun. Hampir 2 tahun ya, setahun setengah ya. Jadi kasihan Sajid yang hampir 2 tahun, setahun setengah. Aku capek, istirahat dulu, boleh. Jadi senang tadi Sajid punya teman, bisa ngobrol, dari kemarin bisa interaksi. Kalisa juga akhirnya bisa di sebelah sana. Ya, abang mau lihat Halis lagi. Drama. Ayo, abang mau lihat Halis di sini. Oke, nggak dipegangin tahu dari tadi dia manja aja sama sayang. Duduk. Lihat deh Bob. Tangannya di depan, tangannya di depan. Aduh, bahagia banget aku sumpah. Bahagia karena anak-anak akhirnya bisa hidup normal, punya teman, kenalan. Terus juga Kalisa juga udah bisa main. Kayaknya kita bakalan lebih lama nih di Bali. Emaknya juga bisa fresh sekarang ngeliat pemandangan alam. Apa? Ih, manjain. Tadi nggak mau. Tadi nggak apa-apa, minta dipegangin enggak. Tadi udah lihat kan video sebelumnya. Sumpah ya nih anak. Tadi juga pas ada aku naik sendiri. Oh, princess. Jadi Lili itu biasanya karena aku belum pernah bawain ke playground, dia lahir keburu udah Kalisa 6 bulan tuh udah mulai lockdown Jakarta. Yeay. Jadi dia cuma kenal playground itu dari YouTube. Aku ingat banget namanya Blippi. Ya Bib ya. Jadi dia ngeliat Blippi itu kayak excited, makanya aku kayak nggak sabaran ngeliat dia ngejalanin sendiri, dan ternyata benar dia udah berani eksplor, mungkin karena dia udah banyak kenal dulu. Jadi sebenarnya Bib ya, manusia tuh harus bersyukur ya. Ketika kayak nggak ada COVID tuh kita kan dikasih kebebasan, nafas enak, nggak perlu pakai masker, terus nggak perlu sedikit-sedikit cuci tangan, nggak perlu sedikit-sedikit semprot hand sanitizer. Hand sanitizer kan juga pricey kan ya Bib ya, ada harganya juga. Mungkin ini kita semua disadarkan sama Allah bahwa ketika hidup bebas itu harus banyak bersyukur, harus banyak ingat sama Allah, karena ketika Allah tarik sedikit aja kenikmatan itu luar biasa gitu. Alhamdulillah juga sekarang udara bagus juga harus kita syukurin berarti ya Bib. Nah itulah budaya kita bersyukur dan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Kita nggak tahu nikmatnya sehat tanpa kita dikasih sakit. Kita juga tidak tahu nikmatnya kita bebas dari COVID tanpa ada satu masalah yang Allah berikan. Karena COVID adalah makhluknya Allah dan terjadi dengan kehendaknya Allah. Masya Allah. Oleh karena itu kita wajib untuk bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, dan kita selalu berdoa dan memintakan dibukakan pintu yang terbaik, yakni pintu kesehatan, pintu keberkahan, dan pintu keselamatan bagi kita semua dan bangsa Indonesia ini. Sama contohnya kayak alam. Kita tuh di Bali kan ngeliat pantai yang bagus, bersih gitu ya. Itu juga yang sebenarnya harus kita jaga. Karena kayak kemarin Kakak Sajid sini. Kemarin waktu Kakak Sajid main di pantai, terus ada ombak, apa yang Kakak Sajid dapat? Sampah plastik ya. Sampah plastik. Itu yang buat kita juga jangan sampai laut marah juga sama kita ya kan. Jangan sampai kenikmatan dan keindahannya juga Allah cabut. Makanya buat teman-teman semuanya dimanapun berada, nggak cuma di Laut Bali. Nah, jadi buat aku pribadi adalah ketika ketika di laut manapun ya, menurut aku mau di Jakarta, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, dimanapun itu, tolong jagalah laut, sungai, air terjun, alam kita harus dijaga dan kebersihannya. Karena kayak kita kemarin waktu itu ada di vlog kita juga sebelum-sebelumnya kita ngebersihin sungai, terlihatnya bersih padahal di bawahnya endapan sampahnya sangat banyak. Jadi buat aku pribadi, yuk kita jaga alam kita, jangan sampai Allah cabut lagi kenikmatannya. Bener gak Bib? Betul. Ya kan ya. Terus iya sayang mau di juga harus bersyukur pasti dikasih karena kemarin dikasihnya susah nya ya. Oh iya, itu hak kecil loh ya Bib ya. Bisa buang air besar dengan nikmat aja tuh bener-bener suatu yang besar banget. Karena kayak Kalisa kemarin sembelit. Pokoknya emang hidup itu harus banyak-banyak bersyukur. Dan aku sedihnya lagi adalah banyak beberapa orang di sekeliling kita yang ternyata terpapar COVID, tetapi tidak mengisolasi dirinya, tetapi tetap keluar jalan kemana-mana dengan alasan satu dan lain hal. Itu yang menurut aku
zolim karena itu bisa membahayakan orang lain. So buat aku harus kayak suster ya sus ya, waktu covid diisolasi ya sus sebulan ya sus, meskipun nangis terus ya sus. Tapi yang penting kan kita nggak menzolimin orang lain karena semua itu kan ada Allah yang maha mengetahui semuanya gitu. Jadi buat semua bersabarlah ketika diuji, bersyukurlah ketika diberikan kenikmatan ya Bib ya. Betul. Sayang, kamu bayangin kalau misalkan Ali kembar gimana reaksi kamu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kan harus disyukurin segala sesuatunya. Yang kita pikir kita nggak bisa pasti insya Allah bisa karena Allah kan pasti akan memunculkan energi baru. Terus juga Allah tuh selalu memberikan naluri kita sebagai ibu. Aku aja nggak nyangka dulu semua diurusin. Dulu punya asisten, punya yang kerja bantuin, punya ina itu. Sekarang harus terjun langsung. Dulu kalau tidur aja kan jatuh dari tempat tidur, gerabak gerubuk. Sekarang space kita tidur tuh benar-benar cuma segitu doang. Akhirnya bisa juga. Semua tuh Allah tuh menciptakan manusia dengan instingnya. Jadi sebagai orang tua nggak perlu khawatir kalau menjadi orang tua mampu nggak ya, kita bisa nggak ya jadi ibu yang baik atau bapak yang baik gitu. Terutama juga soal rezeki juga ya. Aduh nanti sekolahnya mahal, nanti biayanya tinggi. Itu nggak perlu dikhawatirin karena semua yang Habib bilang makhluk melata aja rezekinya udah Allah jamin. Oh, nggak mau punya anak kan nanti susah hidupnya, ini aja Repot. susah, ya kan? Repot. Makan aja susah, enggak. Rezeki anak itu sudah ditentukan sama Allah. Udah ada rezekinya masing-masing, jadi nggak usah khawatir. Ya, makanya kayak aku waktu ketika aku bilang aku pengen punya anak 11, banyak dengeran celotehan teman-teman yang bilang enak aja lu ngomong ya anak lo di pesantren gitu. Makanya lu mau pesantren kan murah gitu. Oh iya sayang, padahal kan enggak juga, anak kita tetap sekolah di sekolah internasional, tetapi tetap kita ajarkan agamanya di rumah. Dan memang kelak nanti akan di pesantren, tapi tetap kita bekalin juga pendidikan internasional yang bisa buat mereka berkembang. Mau apa sayang? Please bubu. Oh oke ya. Media outdoornya, makanya bisa main semua. Ada ayunan. Ibu ayu mau? Ya abah ya udah, abahnya juga kepingin main. No. Tapi jujur. Habib dulu pernah nggak main kayak gini? Nggak pernah. Baru ini beneran pengen cobain ya. Aku aja kaget pas aku. Bye Lili. Enak emang ternyata. Nah, waktu di Jakarta kan dia nggak berani sama sekali. Sekarang udah berani. Ya udah kalau gitu aku mau pamit dulu karena kita udah mau coba pertama selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.